Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 analisis kebijakan yang beranggota saya sendiri, Indi Sunani. Telurkan saya. Halo, saya Hemalia Saira dari kelompok 1. Lalu, Hai, perkenalkan nama saya Rahaini dari kelompok 1. kemudian, Halo, saya Helma Hermalia dari kelompok 1. dan yang terakhir, Halo, saya Fahima dari kelompok 1. di sini kami akan memaparkan polisi isu paper dengan judul Krisis Pekerjaan untuk Generasi Z dan data kebijakan yang diperlukan untuk perubahan. Generasi Z merupakan individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 yang berada pada titik pertemuan antara perkembangan pesat teknologi digital dan dinamika pasar kerja yang semakin tidak menentu. Lahir dalam era digital, generasi ini memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan teknologi daripada generasi sebelumnya yang menjadikan mereka lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi. Namun, di balik potensi itu, generasi Z menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks di pasar tenaga kerja. Salah satunya adalah dampak dari krisis ekonomi global yang terus bergulir yang mengubah sifat pekerjaan dan memperburuk ketidakpastian karir bagi para pencari kerja muda. Salah satu isu sentral adalah perubahan besar dalam struktur pekerjaan akibat otomatisasi dan digitalisasi. Banyak sektor yang sebelumnya mengandalkan tenaga kerja manusia kini beralih ke sistem otomatis yang berbasis teknologi yang menawarkan fleksibilitas tinggi namun juga menciptakan pekerjaan secara tidak stabil dan seringkali berupa sistem kerja kontrak atau freelance tanpa jaminan jangka panjang, sehingga hal ini memunculkan fenomena yang namanya krisis pekerjaan bagi generasi Z. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak kurang lebih 7.400.000 orang dengan generasi Z yang berusia antara 15 sampai 29 tahun mencatatkan proporsi terbesar, yaitu 70% atau sekitar 5 juta orang. Berdasarkan kategori pengangguran, 78,60% dari pengangguran generasi Z sedang aktif mencari pekerjaan, sementara 17,60% merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, lalu 2,40% sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja, dan sisanya adalah 1,84% sedang mempersiapkan usaha. Fenomena ini juga berdampak pada kesehatan mental generasi Z yang cenderung mencari pekerjaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan. Ketidakpastian pekerjaan dan kurangnya stabilitas jangka panjang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan terisolasi yang semakin memperburuk masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan yang memberikan makna dan stabilitas emosional bagi generasi Z. di sini saya akan memaparkan mengenai generasi Z menghadapi tantangan serius di pasar kerja akibat kesenjangan keterampilan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Nah, banyak lulusan tidak memiliki keterampilan praktis yang relevan, sementara otomatisasi dan AI mengubah jenis pekerjaan yang tersedia. Mereka juga lebih selektif dalam memilih pekerjaan, menginginkan fleksibilitas yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran dan rendahnya serapan lulus baru di seksi formal. Kemudian, yang mana masalah ini tuh terjadi karena diajarkan di sekolah atau kampus yang sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat kerja. Nah, banyak sekali lulusan yang tidak punya keterampilan yang langsung bisa digunakan di dunia nyata atau di dunia kerja. Selain itu, teknologi seperti ini juga otomatisasi dan kecerdasan buatan AI mengurangi jumlah pekerjaan tradisional, sehingga membuat mereka makin sulit mencari pekerjaan. Yang mana generasi Z juga
lebih pilih-pilih pekerjaan. Mereka itu seringkali menginginkan fleksibilitas dan kenyamanan, seperti bisa bekerja dari mana saja dan di mana saja. Tapi sikap ini malah bikin tingkat pengangguran mereka lebih tinggi, apalagi di perusahaan sering lebih memilih orang yang sudah berpengalaman. Jadi, lebih sedikit lulusan baru yang diterima kerja di sektor formal. Pada review literatur, kami menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review yang digunakan untuk menggali data mengenai seberapa banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti atau oleh para analis kebijakan dalam suatu topik tertentu. Pada polisi isu paper ini, metode SLR bertujuan untuk menyusun kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dari generasi Z. Kemudian, dalam literatur review ini kami menyajikan 30 jurnal sebagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diambil, yaitu Job Crisis for Generasi Z. Relevansi dari ke-30 jurnal yang digunakan sebagai penelitian terdahulu dengan polisi isu paper yang kami susun, yaitu bahwa generasi Z kesulitan memasuki pasar kerja karena ketidakcocokan keterampilan dan otomatisasi. Kemudian banyak lulusan tidak siap dengan keterampilan praktis dan keinginan mereka akan fleksibilitas berkontribusi pada tingginya pengangguran. Selain itu, perbedaan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri semakin memperburuk permasalahan ini, sehingga perlu adanya kolaborasi antara stakeholders untuk menjembatani kesenjangan ini. Saya akan memaparkan beberapa alternatif kebijakan. Untuk mengatasi krisis pekerjaan generasi Z, beberapa kebijakan bisa diterapkan. Yang pertama, ada program melalui pelatihan keterampilan digital seperti coding dan analitik data melalui kemitraan dengan sektor swasta yang dapat meningkatkan keterampilan dan akses ke peluang kerja global meskipun biayanya cukup tinggi. Yang kedua, ada pengembangan platform pembelajaran online dengan kursus gratis atau bersubsidi yang dapat memperluas akses ke pendidikan meskipun kualitasnya bervariasi. Kerjasama antara pendidikan dan industri melalui program magang juga penting untuk memberikan pengalaman praktis, meskipun persaingannya cukup ketat. Selain itu, platform pencarian kerja yang menggunakan algoritma keterampilan dapat mempermudah pencarian meskipun bisa mengabaikan aspek personal. Kebijakan kesehatan mental dan juga fleksibilitas kerja juga krusial untuk kesejahteraan generasi Z, meskipun biayanya dan juga manajemennya diperlukan. Terakhir, ada pelatihan untuk pekerjaan hijau terkait keberlanjutan dapat membuka peluang baru meskipun pengembangan sektor ini mungkin terbatas di beberapa daerah. Nah, berdasarkan beberapa alternatif kebijakan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka kami, kelompok 1, mengambil beberapa rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi krisis pekerjaan terhadap generasi Z. Yang pertama yaitu kebijakan pengembangan keterampilan dan pendidikan. Nah, rekomendasi kebijakan ini merupakan pengembangan keterampilan dan pendidikan yang bertujuan untuk membangun program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, di mana kebijakan ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Tenaga Kerja sebagai pemerintah pusat. Nah, universitas dan politeknik sebagai institusi pendidikan ini, serta asosiasi bisnis dan perusahaan teknologi sebagai sektor industri. Nah, organisasi non-pemerintah seperti LSM yang fokus pada pendidikan juga akan berperan penting. Cakupan kebijakan ini mencakup pada program magang, kurikulum yang adaptif, pelatihan pekerjaan digital, serta program magang yang harus disediakan oleh baik itu pemerintah maupun suatu instansi untuk menggali suatu potensi yang dimiliki oleh generasi Z. Nah, adapun dampak yang diharapkan ini bisa meningkatkan kesiapan lulusan untuk memiliki atau memasuki pasar kerja, mengurangi kesenjangan keterampilan antara pendidikan dan industri, serta meningkatkan peluang kerja bagi generasi Z. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi kebijakan yang kedua, yakni kebijakan penciptaan lapangan kerja yang stabil.
Kebijakan kedua ini berfokus pada pekerjaan atau penciptaan lapangan kerja yang stabil dengan mendorong insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja generasi Z dan mendukung inisiatif atau insentif kewirausahaan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian akan melakukan kolaborasi untuk menyediakan insentif pajak bagi perusahaan. Bank dan lembaga keuangan pun akan terlibat dalam menyediakan modal bagi usaha kecil. Nah, cakupan kebijakan ini meliputi insentif pajak, program pendampingan untuk wirausaha muda, dan penyediaan modal. Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini akan meningkatkan jumlah pekerjaan formal, mengurangi pengangguran di kalangan generasi Z, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kewirausahaan. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi kebijakan yang ketiga, yakni kebijakan kesehatan dan keseimbangan kerja hidup. Nah, kebijakan ketiga ini merupakan kesehatan mental yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap orang, utamanya pada generasi Z saat ini. Kesehatan mental dan keseimbangan kerja hidup yang dirancang untuk membangun suatu program dengan dukungan kesehatan mental bagi pekerja muda, termasuk layanan konseling dan pelatihan manajemen stres. Kementerian Kesehatan akan berkolaborasi dengan perusahaan untuk menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja. Nah, cakupan kebijakan ini juga mencakup pada program pelatihan kesejahteraan mental, kebijakan fleksibilitas kerja, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Nah, dampak dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan secara psikologis untuk generasi Z, mendorong produktivitas dalam bekerja, serta kepuasan dalam bekerja, serta mengurangi tingkat stres dan kecemasan di tempat kerja. Karena seringkali kita mendengar atau membaca suatu berita bahwa tingkat kesehatan mental pada generasi Z saat ini tuh sangatlah tinggi. Karena banyak generasi Z yang merasa selalu mentalnya itu terganggu ataupun mental health yang sering kita lazim untuk didengar. Nah, kemudian untuk rekomendasi kebijakan yang terakhir ataupun yang keempat, di sini kami mengambil untuk kebijakan fleksibilitas kerja, di mana kebijakan fleksibilitas kerja ini akan mendorong perusahaan untuk menawarkan opsi kerja dari jarak jauh dan fleksibilitas dalam jam kerja. Contohnya, pekerjaan itu bisa dilakukan di mana saja, work from home, work from office, atau work from anywhere. Nah, kebijakan ini pun akan melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan semua sektor industri untuk menyediakan pedoman yang jelas. Cakupan kebijakan ini mencakup pedoman fleksibilitas kerja, penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pekerjaan, serta pelatihan bagi manajer untuk menerapkan tentang fleksibilitas kinerja atau kerja. Nah, dampak dari kebijakan yang akan diimplementasikan ini diharapkan akan meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan, membantu pekerja muda mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Artinya ada sebuah keseimbangan, balance antara pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Nah, serta mengurangi stres terkait pekerjaan. Dengan adanya fleksibilitas kerja ini, diharapkan karyawan dapat melakukan suatu pekerjaan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukarela dalam melakukan pekerjaannya, sehingga ketika suatu karyawan itu merasakan kepuasan dalam dirinya untuk bekerja, maka target pun akan tercapai apa yang telah ditujukan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan kebijakan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.